Oke, jadi pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Gede Riki Pramarta Putra dengan NIM akhir 173 dari kelas reguler B. Jadi tujuan saya berbicara di sini adalah untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat dari materi kelas arsitektur Nusantara ini. Nah, jadi hal pertama yang saya dapat dari pembelajaran arsitektur Nusantara yang telah dibagikan dalam link YouTube tersebut, awal-awal saya akan memulai untuk menjelaskan apa itu arsitektur. Arsitektur menurut pandangan yang telah saya dapatkan adalah angan-angan dari seseorang, di mana seseorang itu berangan-angan dari bentuk gambaran yang ada, yang tidak ada, mohon maaf, menjadi ada. Nah, jadi ada juga pandangan menurut para ahli ya, yaitu Marcus Vitruvius Polio. Nah, itu jadi menurut beliau suatu karya yang memenuhi syarat firmitas, utilitas, dan venusitas itu bisa disebut juga dengan arsitektur ya. Dan juga menurut arsitektur Nusantara dalam tanda kutip yaitu tradisional. Nah, arsitektur yang berlangsung, arsitektur ini dimaksudkan yaitu arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikitnya perubahan. Jadi bangunan-bangunan awal itu masih mempertahankan sisi nuansa ke, sorry, mohon maaf. Jadi bangunan lama itu masih mempertahankan sisi estetikanya dan sedikit mendapatkan mungkin perbaikan ya untuk supaya menghindarkan dari bahan-bahan dan juga beberapa material yang sudah usang. Nah, itu bisa direboisasi lagi, direboisasi, mohon maaf, diperbaiki. Nah, untuk mempertahankan sisi lamanya dan estetika dari bangunan tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu ada konsep arsitektur Nusantara. Ini menurut etniknya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya etnik yang ada dalam konsep arsitektur Nusantara ini, bahkan mencapai ratusan etnik ya jika kita ingin mempelajari konsepnya. Nah, dari Indonesia sendiri memiliki sekitar 300 kelompok etnik dan 100 mohon maaf 1.340 suku. Nah, itu. Jadi pada umumnya pergerakan arsitektur Nusantara ini memiliki ciri khas yang unik dan juga ciri khas ini juga ada di negara-negara lain. Nah, maksud dari hal yang saya sampaikan tadi adalah kita ambil contohnya di Vietnam ya. Hal ini berkaitan juga dengan ras yang terbentuk dari berbagai dunia. Nah, misalkan beberapa arsitektur kita itu yang ada di negara kita itu mungkin mirip di negara lain. Nah, seperti itu. Karena ras ini mempengaruhi eh, persamaan arsitektur tersebut. Nah, untuk ras-ras ini terdapat 4 jenis ya, 4 jenis ras. Nah, di antara ras tersebut yaitu Mongoloid, Negroid, Kaukosoid, dan ras khusus. Nah, dan Indonesia ini termasuk ke dalam ras Mongoloidnya. Mongoloid tepatnya Melayan Mongoloid. Nah, dan juga saya mendapatkan pandangan atas pertanyaan Pak Gong Derake mengenai gambaran besar tentang vernakular, tradisional, dan Nusantara. Apa sih persamaan besarnya begitu? Jadi menurut yang saya dapat, vernakular itu adalah arsitek yang tidak disentuh oleh orang yang berpendidikan arsitektur. Nah, jadi jika secara garis besar ya, saya masih belum menemukan apa perbandingan besar antara vernakular, tradisional, dan Nusantara tersebut. Tapi vernakular ini bisa diartikan sebagai bangunan yang memang sudah lama dan tidak tersentuh oleh orang yang berpendidikan arsitektur gitu. Jadi peran-peran arsitektur itu biasanya jarang dalam bangunan vernakular ini begitu. Dari hal yang saya tangkap ya. Dan juga cakupan materi arsitektur Nusantara ini bisa mencakup beberapa hal seperti arsitektur rumah tinggal, arsitektur ibadah, dan arsitektur kolonial. Nah, hal itu menjadi cakupan utama di hal arsitektur Nusantara ya. Jadi bukan hanya hal tersebut, ada juga hal-hal lain yang mungkin menjadi salah satu cakupan dari arsitektur Nusantara ini. Nah, untuk
hal itu saya masih menggali lagi apa yang harus saya jelaskan. Nah, di vernakular tradisional dan Nusantara ini, karena saya masih belum mendapatkan pandangan garis besarnya begitu. Oke, jadi mungkin segitu saja tentang pandangan saya dan pembelajaran yang saya dapat dari video yang telah dibagikan tadi. Terima kasih karena telah mendengarkan pendapat saya dan saya tutup dengan terima kasih. Oke, semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.